Jreng jreng jreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi. Welcome back again bersama Ogut Dan siapa Ogut? John Andrian. John Andrian. Sebelah gue ini siapa Pieng. Gue minal aidin ya sebelumnya. Ini basa-basi dulu nih. Basa-basi. Ini si kunyit ini sotoy kali. Ya kita baru ketemu lagi coy. Selama episode 2 kita sedikit agak delay itu kan karena Lebaran lebaran. dan Dan ditabrakkan dengan percovidan yang terjancuk itu. Gue bingung sama covid dan lebaran ini. Orang-orang pada gak ada otak. Oh nggak ada otak. Dikala mall buka mendekati lebaran dengan kebijakan PSBB yang gak boleh berkerumun, mall buka dikit dimasukin tuh mall, otaknya kemana? Kalau rok dikit buka. Itu Oh, wajar. dimasukinnya pakai apa? Pakai tongkat. Jadi gimana Jon? Pandangan antum tentang Lebaran tahun ini kan ya. hari-hari besar kayak gitu, terus ditabrakkan dengan kebijakan PSBB dan COVID ini. Itu dua hal yang kontradiktif menurut gua. Kalau menurut gue ya nggak tahu kenapa sih, gue ngerasa kan biasanya gue tiap Lebaran Idul Fitri itu gue selalu mudik men. Mudik pasti itu gue baru kali ini seumur hidup gue Lebaran di Jakarta itu rasanya beda banget. Apalagi selama ada pandemi kayak gini ya. Gue satu ya ngerasa beda tuh satu apa? Kayak Lebaran kayak nggak ngerasa Lebaran, tapi jiwa gue tetap Lebaran. Harus itu. Karena satu kayak sholat id itu Suatu itu. alhamdulillah sholat di tempat gua ada sholat id, tapi dengan kayak persyaratan buat mencegah pandemi lah bray. Kayak lu disemprot dulu, terus cek suhu, terus dijarakin segala macam, itu ada tempat gua. Cuma alhamdulillahnya tuh diadakan gitu. Alhamdulillah gue bisa ngerasain sholat id pertama kali di Jakarta nggak tuh, biasanya gue di Pekalongan kampung gue. Oh, good sih. Setiap tahunnya untuk puasa dan lebaran selalu gue habiskan di sini sih, di rumah gua atau di Hutan rumah mbah gua itu di Cilandak misalnya. Yang bikin beda ini di lebaran tahun ini nggak ada sholat id, takbiran pun cuma beberapa masjid yang ngadain. Agak sepi sih untuk lebaran tahun ini, agak beda. Yang biasanya keluar salam-salaman di perempatan dekat rumah gua, sekarang sepi, nggak ada. Dan kebetulan lebaran kemarin itu Ugut bangun jam 11, jadi gue melewatkan sholat id. sholat id dan melewatkan kunjungan warga ke rumah-rumah. Dan sekarang pas ada pandemi malah nggak diadakan sholat id. Sholat id nggak ada. Jelas. By the way, antum nih lebaran dapet THR nggak nih? Aduh, dapet THR bro THR mandek nggak, gue udah nggak dapet THR bro. Cuman tuh gimana ya, gue ngerasa tuh lebaran ini kayak ngerasa sedikit aneh aja sih di hidup gue. Karena satu ya, namanya momen lebaran itu saling kita silaturahmi ke rumah-rumah atau ke tetangga atau ke rumah saudara lah. Meskipun gue di Pekalongan ya, biasanya gue pulang kampung di Pekalongan, setiap lebaran lah gue di Pekalongan, itu sampai sekarang kagak bisa mudik. Itu sebenarnya hal momen yang gue tunggu-tunggu selama setahun sekali men. Sekarang nggak ada. Mungkin ya oke lah buat pencegahan kita juga untuk tidak menyebarkan pandemi ini kali ya. Cuman gue ngerasa aneh aja sih di hidup gue tuh, kayak gue sampai video call sama orang kampung dengan ya ponakan segala macam, saudara-saudara gue, sampai yang pokoknya yang beda jarak tuh pasti video call sama saudara. Terus kalau di tempat gue sih alhamdulillah ya, habis sholat itu masih ada ketemu dengan sesama warga situ, cuman kita jaga jarak untuk saliman, kayak
cuman lambaikan tangan doang atau apa sih namanya? Saling berjabatan. Enggak saling berjabatan, apa namanya? Kalau saling berjabatan nyatu. Bukan begitu dah. Ya pokoknya saling melambaikan tangan lah istilahnya. Menjaga Untuk jarak semua. menjaga jarak, meskipun di tempat gua mungkin belum ada yang kena kali ya, nggak tahu sih udah ada yang kena apa belum, tapi setahu gua, kabar gua di RT RW gua tuh belum ada yang kena, alhamdulillahnya di situ. Cuman di RW sebelah tuh ada yang kena, alhamdulillahnya juga sembuh. Alhamdulillahnya. Berapa hari tuh dia? Wah, dia hampir karantina. berapa ya, 2 bulan apa 2 bulan apa sebulan gitu. Ya segitu. Pokoknya buat maksimal banget deh segitu deh, sebulan sampai 2 bulan gue dengar kabarnya kayak gitu. kan 2 minggu dia untuk karantina sendiri. Cuman mungkin buat dia berani Ya, keluar gitu. lagi kali ya, untuk berani keluar lagi untuk ketemu warga kan, itu juga pasti kan. Kalau di Indonesia kan lu kena penyakit kayak gitu malah kayak dijudge Itu wah gimana lu tuh penyakit lu gitu responnya warga situ? Responnya warga itu alhamdulillah pertama sih memang panik banget karena ada yang kena COVID meskipun beda RW, cuman takutnya kan dia udah menyebarkan kemana-mana Ya. menyebarkan kemana-mana. Misalnya ya alhamdulillah sih pas dia Responnya baik lah. ya responnya awalnya memang kaget sih, cuman alhamdulillah ya udah jadi biasa aja. Meskipun dia udah keluar dan keluarga-keluarganya udah keluar, jadi kayak biasa lagi gitu. Cuman kita masih tetap jaga jarak tuh wajib sih, penting. Apalagi yang kerja kayak lu gitu segala macam tuh jangan lupa tuh bre, cuci tangan, Ada cuci lagi baju, nih, cuci sepatu ya. Lagi nih Jon, perihal orang udah kena nih terus sembuh, otomatis kan image-nya dia nih akan beda dong di mata orang-orang. Nah takutnya orang yang mengetahui kalau dia tuh udah kena akan lebih menjaga jarak lagi, itu yang gue takutin. Ya, Jadi tuh dia kayak dikucilkan. Dia dikucilkan nggak pas udah sembuh ini? awalnya sih gimana ya, dibilang dikucilkan gue juga kurang tahu sih atau apa, karena kan beda RW ya, lumayan jauh lah. Tapi yang gue punya temen di RW itu ya kayak pertama ya kayak kok ini orang nggak pernah keluar gitu, kayak menanyakan dengan diri sendiri gitu, kayak apa sih feelingnya, ini kenapa taunya ada kabar ternyata dia positif, anaknya positif. Terus pas dia udah sembuh kali ya, udah sembuh dalam waktu yang tadi gue bilang sebulan itu untuk memberanikan keluar lagi. Cuman warga kayak langsung kayak menanyakan kok sebulan kemana aja gitu. Terus dia nggak berani ngomong, mungkin takut dikucilkan kali ya. Cuman saat itu memang warga udah tahu, ya kayak ya udahlah, terima aja mau gimana gitu. Untungnya dia nggak dikucilkan. Alhamdulillahnya. Di sini negara kita nggak subuh pendek gitu, subuhnya pendek banget. Setelah orang kena positif lah, harusnya kan disupport, ini malah dijauhin, dikucilkan, nggak suka banget gitu. Jadi baiknya kan kita harus mensupport, mendukung dia buat ikut untuk dikarantina. Tapi kalau menurut gue itu salah banget sih kalau orang kena COVID langsung dikucilkan. Karena itu mental orang kali ya yang beda-beda. Psikis gitu. Iya, langsung ke otak, pemikiran, aduh Orang udah kena tersugesti dan orang yang belum kena tersugesti efeknya beda. pasti beda banget. Kayak kita belum kena terus tersugesti dibilang COVID, otomatis kena penyakit lain Jon, pengaruh otak ke badan pasti akan beda. Pasti. Sebenarnya sih buat yang apa ya, yang adalah maksudnya pendengar atau apa yang warganya kena atau apa, jangan sampai lah dikucilkan gitu. Maksudnya oke lah, kita Support aja. kita jarak jauh, maksudnya kita menjaga diri kita juga itu nomor satu sih. Cuman jangan sampai untuk ada obrolan ke orang lain, ini kena, wah ntar dia keluar jangan mainin, aduh udah, itu jangan banget sih. Malah kita harus ngerangkul sebenarnya, Merangkul dan mensupport. Terus Iya. ada lagi nih kebijakan pemerintah
new normal. Jadi dimana kita harus berdamai dengan COVID ini. Damainya gimana? Berjabat tangan dengan penderita COVID. Peace dong, peace. Itu yang nggak gitu John, udah kalau kita berjabat tangan dengan penderita COVID juga bahaya sebenarnya. Ada baiknya bersupport. Jadi kalau untuk new normal ini yang gue pahami sih, jadi imun mentality, gimana ketahanan tubuh masing-masing gitu. Jadi yang kita harus menjaga diri kita sendiri. Ini nggak ada tuh namanya kebijakan PSBB, itu saya nggak. Jadi gimana kita menjaga tubuh kita, merawat segala macamnya, bersih-bersih. Ntar akan ada kayak gitu. Pokoknya pas lebaran ini dengan kebijakan seperti itu, Ridat wajib. Gimana ya? Aneh. Memang itu udah peraturan dari pemerintahan untuk pencegahan COVID lah. Kita juga mau ngebangkang, takutnya kita yang kena sendiri. Cuman ya kita harus mematuhi lah dengan kebijakan pemerintahan untuk tidak menjabat tangan dulu, untuk tidak ngumpul-ngumpul dulu. Tapi kebijakan pemerintah ini kurang sih menurut gua, kurang tepat guna. Sementara lu tahu sendiri kan warga Indonesia kayak gimana, Ngebangkang bandel, terserah lah ya, agak lucu. Tapi situlah menarik Indonesia. Gue sayang sama tak Indonesia. Gue kira sama gue, janganlah. Cuman ya pokoknya harus gimana ya, buat tahun ini lebaran ya, gue tuh udah ngerasa beda banget. Soalnya itu momen yang bener-bener tahun sekali gitu. Kalau gue nih ya, lebaran tahun ini beda aja gitu. Mungkin karena lebaran tahun ini dan puasa tahun ini dibarengi dengan pandemik dan kegiatan gue yang cukup menguras tenaga, pikiran, dan hati yang harus terus berjuang. 5 cm ke atas ya. Ngomong-ngomong nih ya, Gimana tuh ngomong-ngomong? puasa full kan? Real puasa dari tahun ke tahun gue terhitung jari sih. Anjay. Jadi sejak gue di Malang, Awal dan penutup. Iya. itu juga termasuk. Jadi, Awal, tengah, penutup. awal tuh di fullin dulu deh 5 hari. Di awal tuh pertengahan 2 hari, akhir Closing. di Closingan. itu sebelum takbiran. Ini semenjak di Malang begitu udah. Gila gue pada full puasa gitu John. Kadang suka sedih aja gitu, meskipun puasa bolong-bolong, tapi kan untuk meninggalkannya juga harus bahagia, harus ada kesan lah. Tapi untuk tahun ini kayak kurang berkesan. Gimana kita harus, tahun lalu kita kan ke rumah saudara, ke rumah keluarga, terus berjabat tangan, Berpelukan. Tahun ini gue cuma di ruang tamu, video call sama om, sama tante, terus sama keluarga besar ini di bulan masing-masing. Sama cewek lu? Cewek gue. Oh iya, gak punya cewek. Cewek banyak. Ayo, cewek. Satu Indonesia tuh cewek gue semua. Nah, termasuk kan cewek. Lebaran tahun ini kurang berkesan. Meskipun lebarannya Meskipun kita ngerasa lebaran ya. alhamdulillah masih normal, ini kita harus berdamai dengan COVID. Yang gue tangkap dari berdamai dengan COVID ini, kita mendekati orang yang sudah sebagai penderitanya, terus kita makan bareng dengan mereka. Serius tuh. Ini gue tangkap sih menurut pandangan gue. Iya. Iya, Pak. Kita makan bareng dengan mereka, kita satu gelas bersama dengan mereka. Ya kali. Tangkap John. Ya Artinya berdamai dengan Maksudnya tuh gini John, yang gue tahu ya, gimana gue? new normal itu kayak
metabolisme sendiri ya? Bukan. Satu ya yang gue tahu tuh kayak peraturan baru yang bakal muncul sih, kayak satu lu ngantri antrian di kasir itu ada namanya social distancing ya kan, ya social apa tadi, social distancing. Nah Itulah pokoknya sama halnya kayak LDR, long dick reduction. lontong donat risol. By kawan-kawan denger belum nih podcast sebelumnya nih? Maksud gue peraturan baru kayak mungkin ya, tahu gue kayak restoran tuh atau coffee shop atau ya usaha-usaha mikro yang ada, mungkin kayak F&B mungkin ya lebih jauhnya tuh kayak lu di setiap meja ke meja tuh dikasih jarak duduk, dikasih jarak. Dan mungkin ya nggak tahu juga sih gue, yang gue tangkap sih itu yang gue tangkap kayak peraturan baru yang akan muncul lagi. Cuman ya gue masih pikirin ini loh. Apa ya? Pulang kampung beda sama ini mudik. bukan itu John. Yang gue pikirin tuh kayak bakal bisa nggak sih kayak gitu nggak? Maksudnya kita aja yang udah banyak kena gitu ya, maksudnya sampai kita nambah tadi nambah berapa? 1.000 ya? Nambah 1.000 itu aja kita udah kayak ada PSBB, pakai masker, harus bawa hand sanitizer, terus ada peraturan social distancing segala macam. Cuman tuh masih sedikit agak batu sih. Kembali lagi Jo, Kembali berapa? ke warga Indonesianya tuh kurang. Iya, maksud gua Kurang peka akan keadaan seperti ini. mungkin udah ada, mungkin udah rasa bete kali ya. Udah berapa bulan sih? Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan ya? Hampir 4. Cuma ya mungkin 4 ya. Kejenuhannya itu juga bisa salah satu. Langsung orang, wah mau kebuka nih langsung. Ini mau kebuka nih. Maksudnya langsung pada ya maksudnya mau buka nih, ayo kita ke sana serbu. tahu-tahu ada satu kasir kena ini COVID. langsung was-was, goblok emang. Gue sih penangkapan yang gue pikirin sih itu peraturan baru yang bakal pemerintah keluarkan. Tapi seperti itu sih menarik menurut gue, karena kembali lagi ke orang Indonesianya, warga-warganya. Tapi lu kalau nongkrong jauh-jauh kayak orang musuhan Bor. Jauhnya nggak jauh banget maksudnya. Iya kan dijarakin semeter atau 2 meter men. Semeter sih wajar, kalau meter wajar. Jadi tuh Kalau 3 kilo pandangan gue perihal new normal ini seperti itu sih, semua dikasih jarak. Terus tiap orang mau masuk ke gedung harus di termograf dulu, ditembakin suhu ya. Terus harus setiap orang harus memiliki hand sanitizer juga, masker diwajibkan. Tapi kalau lu setiap berkendara sih pasti selalu pakai buff atau masker, itu wajib. dari dulu sih sebelum ada COVID. Takutnya nih ya muka lu jerawatan, udah jelek tambah jelek. Udah manis tambah manis. Nah, ya. Gue sih manis ya. Iya lu manis, untung gak dijilatin. Sama COVID. Puasa dan COVID, lebaran dan COVID. Tapi Dua hal yang kontradiktif. Beda banget sih, gue ngerasa beda banget dari tahun ke tahun. Itu sih. Jadi kalau buat kalian kalau keluar tuh jaga diri, Pakai baju, pakai masker, jangan nggak pakai baju ntar antre lah. Si John ini langsung nyeruntul lagi di belakangnya. Pokoknya yang aktivitas di luar sih, aktivitas yang punya aktivitas di luar kayak masih kerja atau apa usahanya udah dibuka lah istilahnya, ikutin lah peraturan new normalnya untuk
mengurangi penularan COVID. Dan jadi COVID ini penularannya kayak labirin, kayak domino gitu. Mungkin kalian sudah tahu lah. Domino apa? Domino pizza. Ya. Waduh, merah. Enak tuh. Gitu sih. Jadi kalau untuk kalian kalau mau keluar, ada baiknya mengikuti kebijakan. Ya jadi biasakan aja lah, semua kan bisa kalau sudah terbiasa sih menurut gua. Tapi yang maksudnya gue masih maksudnya gue mikir kayak ini COVID bakal jadi kayak penyakit biasa nggak ya? Tahu? Iya. Jadi kayak hal yang udah dibiasa, maksudnya hal yang kayak biasa aja gitu. Cuman jadi nggak usah kaget. Iya. Kita Jadi tuh udah kayak dicuci sebenarnya. Gue nggak paham lah istilahnya. Masalah-masalahnya gue bukan dokter, bukan orang politik, gue bukan orang, gue bukan kok agak lucu gitu aja. Ya istilahnya bingung. Nggak ngerasanya tuh aneh aja kita tuh juga. bukan pakar sih, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang benar. Iya makanya. Ada baiknya kita cukup mengikuti dan kita cukup mengolah di pikiran kita. Oke, COVID ini ada, COVID ini harus dianggap sebagai penyakit yang cukup berbahaya. Cukup ya, belum berbahaya. Tapi menurut gue yang masih cukup berbahaya sih. Kalau menurut gue gimana? Cukup ya. Soalnya kalau pandangan tentang COVID ini masih simpang siur sih kebenarannya. Enggak juga sih. Soalnya yang gue takutin orang-orang tuh akan mikir biasa COVID doang. Ntar lagi orang mikir COVID juga bisa sembuh sama metabolisme sendiri. Agak takut juga untuk orang mikir kayak gitu. Kayak sedikit agak ngeremehin. Ada baiknya sih kita juga menganggap COVID ini harus diwaspadai dan kita harus jaga diri dengan baik dan benar, mengetahui gejalanya seperti apa Dan harus bagaimana saat keluar atau apa yang harus dibawa, apa yang harus dipakai, kita harus tahu. Dan bingung sih tuh kalau ngomongin masalah ini. Cuman gue ngerasa tetap beda lebaran ini. Semoga sampai Idul Adha udah kelar kali ya. Semoga gue soalnya pengen ngeliat inian loh, tradisi pemotongan. Yang gue takutin COVID ini menular ke binatang. Masa sih? Ya gue takutin ya. Takutnya ntar sapi disembelih COVID satu keluarga. Ini satu RW. Ya gitu aja untuk kalian jaga kesehatan, jaga diri, perbanyak olahraga itu penting. Jadi selama ini setiap gue pulang kerja banyak banget orang-orang ngegoes, naik sepeda atau jogging, itu juga cukup. 1 jam harus banyak yang minum air hangat. Satu lagi vitamin C. Satu lagi tuh berbanyak sholat, ibadah yang cukup, berserah kepada Tuhan. Semoga amal ibadah kalian diterima olehnya. Dan berdoa untuk kehilangan, untuk berdoa, maksudnya doa lah virus ini cepat berlalu akan kembali normal, nggak ada peraturan new normal. Ya sekian kali ya. Sekian dan terima kasih atas atensi kalian mendengar. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan di like. Ini podcast ketiga. Jadi temanya ini lebaran dan COVID. Mungkin terlalu COVID aja yang dibahas ya. Soalnya itu kelar semuanya biar kita bisa ketemu, berjumpa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.